kampusnya banyak, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini yang salah satu keunggulan beasiswa LPDP, karena dari kampus yang nggak kita kenal sampai kampus yang paling terkenal, misalnya Harvard, itu ada di list beasiswa LPDP. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembiayaannya menyeluruh. Nah, ini pasti menarik banget nih teman-teman, karena memang ketika kita diberikan beasiswa oleh pemerintah di LPDP ini hampir semuanya di cover ya, mulai dari living cost, biaya hidup, kemudian biaya pendidikan, tuition fee, kemudian bahkan ada biaya seminar dan lain sebagainya. Nanti saya ceritakan lebih detail. Dan yang terakhir adalah kita percaya bahwa layanan LPDP itu yang terbaik ya di antara penyedia beasiswa lainnya. Ya, contohnya dulu ketika memang tinggal di Birmingham itu, ketika tanggal sekian untuk pengiriman saya uang saku itu selalu tepat waktu. Ketika kita bersurat ataupun menghubungi customer service juga lebih fast respon. Itu ya yang kita lihat di LPDP ini. Kita boleh lanjut. Nah, LPDP bisa diakses di website di slide selanjutnya, itu di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id. Nah, ini tahapan pertama ketika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang LPDP. Next aja. Nah, ketika rekan-rekan membuka laman tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini karena belum punya account, nanti kita perlu mendaftarkan account. Namun yang paling penting adalah di bagian bawah itu ada beberapa informasi. Kita bisa ngecek buku panduan tentang beasiswanya, list kampus tujuan dengan mengklik bagian yang berwarna biru di bagian bawah itu. Jadi itu ketika nanti diklik akan muncul panduan pendaftaran, user manual, dan lain sebagainya. Boleh lanjut. Kemudian ya mohon maaf agak kecil ya, memang kebijakan beasiswa LPDP 2023 sekarang ini yang saya tahu dibagi menjadi 2 termin pendaftaran. Saat ini sedang berlangsung pendaftaran di tahap gelombang kedua, yang nanti kalau tidak salah ditutup itu 9 Juli apa ya, sekitar 12-an hari lagi gitu ya, atau sekitar 20-an hari lagi ya, 9 Juli, 20-an ya berarti ya, 20-an hari lagi itu penutupan pendaftaran gelombang kedua. Nah, dan beasiswa LPDP tahun 2023 ini teman-teman, ini kebijakannya jelas berbeda dengan waktu saya dulu ya. Yang membedakan apa? Sebenarnya kalau di apa ya, lebih ke penyempurnaan gitu ya. Jadi layanannya, jenis beasiswanya lebih banyak. Nanti akan saya sharekan setelah slide berikut. Boleh lanjut, Budian? Nah, ini jadwal seleksi 2023. Kalau adik-adik kakak-kakak bisa lihat di slide. Timeline ini masih berlaku dan sekarang ini sedang di tahap seleksi gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini nanti untuk mereka yang paling cepat akan mulai kuliah itu bulan Januari tahun depan atau 2024. Jadi memang perlu perlu untuk informasi bahwa kuliah ketika kita mendaftar LPDP itu kuliahnya paling cepat itu 1 semester berikutnya. Artinya ketika kita ingin masuk intake kuliah bulan Januari, maka ini adalah last minute untuk mendaftar beasiswa LPDP di gelombang ini. Nah, tapi kalau misalnya mau mulai kuliah bulan Juli, berarti adik-adik kakak-kakak bisa mendaftarkan di gelombang pertama yang sudah berlalu di awal tahun kemarin gitu ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, mengingat jadwal seleksi ini kalau dibilang ini sangat tight ya, dan juga cepat gitu ya rasanya ya, karena memang kita nanti akan mempersiapkan banyak syarat administrasi untuk bisa lolos di tahap pertama dulu. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, adik-adik kakak di sini ada beberapa program yang ditawarkan LPDP. Nah, ada program umum, targeted, kemudian program afirmasi. Program umum ini adalah program yang memang menyediakan beasiswa reguler, kemudian ada juga beasiswa di situ yang memang bersifat parsial, artinya ketika reguler itu semuanya di cover, sedangkan parsial ini yang saya tahu adalah berasal dari 2 skema pembiayaan ya.
separuh ataupun biaya dana utamanya misalnya untuk kehidupan itu di cover LPDP, sama dana pendukung itu di cover oleh mahasiswa yang bersangkutan gitu, atau sebaliknya mahasiswa akan mengcover biaya selama akademik, dan sedangkan LPDP hanya mengcover biaya hidupnya. Itu yang disebut beasiswa parsial. Dan itu si A ataupun saya ketika mendapatkan beasiswa parsial itu hanya bisa mengeluarkan sumber dananya dari dana pribadi dan sisanya dari LPDP. Tidak bisa double funding ya, ataupun saya ternyata dapat beasiswa lain di cover karena dari anggaran APBN kemudian ditambahkan LPDP, itu tidak, karena memang harus berasal dari dana pribadi dan juga sebagiannya dari dana LPDP. Dana LPDP itu sendiri adalah dana pendidikan yang di situ akan endowment fund ya, yang memang akan selalu berkembang, dan itu sudah di-sharekan dari bagian 20% anggaran pendidikan di APBN seperti itu, dan abadi seperti ya, sehingga akan terus berkembang dan berkembang. Sedangkan untuk yang lainnya itu perguruan tinggi utama dunia. Nah, itu seperti perguruan tinggi yang top seperti Harvard, Cambridge, itu memang mereka-mereka yang punya kayak gimana ya, kemampuan jenius ya, brilian, itu bisa masuk di sana, ada skemanya sendiri. Lalu untuk program targeted ini waktu zaman saya dulu belum ada ya, sekarang sudah ada. Ini beasiswa diantaranya untuk PNS. PNS yang ada sekian kriterianya, sudah mengabdi berapa tahun, kemudian ada untuk TNI dan juga Polri. Nanti juga ada beberapa skema untuk beasiswa kewirausahaan ya, program kewirausahaan bagi entrepreneur yang ingin melanjutkan studi kemudian mengembangkan usaha, juga bisa apply lewat LPDP ini. Masih banyak yang lainnya juga, ada beasiswa santri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah program afirmasi. Ini secara detail nanti bisa mendownload ya, semuanya ketentuannya itu banyak sudah tersedia di website tadi, karena memang satu program beasiswa itu detail informasinya itu sampai 20-an halaman lebih gitu ya, karena memang sangat detail. Sedangkan yang beasiswa afirmasi ini pada intinya kita sebut afirmasi itu adalah gimana ya, peringanan untuk mereka-mereka yang memang selama ini belum punya kesempatan yang harusnya disamakan dengan beasiswa reguler, seperti penyandang disabilitas yang memang mendapatkan di sini support melalui beasiswa afirmasi, bisa mendaftar. Kemudian ada putra-putri Papua dari Indonesia Timur, kemudian dari daerah afirmasi yang memang ada ketentuannya sendiri, daerah-daerah yang biasanya 3T. Kemudian yang terakhir adalah prasejahtera. Nah, prasejahtera ini yang dulu mungkin sama seperti yang saya daftarkan dulu. Kalau dulu memang dari keluarga miskin namun punya prestasi, itu nama beasiswanya kalau pas angkatan saya. Sekarang lebih spesifik dinamakan program prasejahtera. Nah, ini yang nanti akan mengcover kebutuhan dari insan-insan terbaik dari tanah air, baik yang berasal dari ASN juga bisa daftar, mereka yang punya istilahnya kendala di fisik juga bisa mendaftar, mereka yang jadi entrepreneur juga bisa mendaftar, guru juga bisa mendaftar gitu ya. Jadi all covered by LPDP scholarship. Kita bisa lanjut kemudian. Nah, lalu ya dilalah atau kalau sewaktu-waktu ya LPDP ini belum jadi jodohnya atau belum dapat LPDP, sebenarnya masih bisa apply tahun depannya gitu ya. Namun ketika adik-adik, kakak-kakak mau mencoba mendaftar beasiswa lain di luar LPDP, beberapa di antaranya ada Story Awards, itu juga sudah sangat familiar ya untuk studi di Australia. Ada Fulbright ketika kita ingin studi di US, ada Chevening di Inggris, TUNET itu Belanda, DA di Jerman, dan juga Erasmus Mundus itu lebih dari satu negara di Eropa. Nah, ini punya syarat-syarat yang spesifik. I do recommend you to visit the website directly karena di sana memang tersedia luas. Namun memang perlu diantisipasi karena namanya beasiswa internasional ya. Ini nanti kompetitornya berarti orang-orang di luar Indonesia juga gitu ya. Kalau LPDP tadi kan khusus untuk warga negara Indonesia, sedangkan yang ini nanti akan bersaing dengan negara-negara lainnya gitu ya. Boleh kita lanjut?
Nah, ini beberapa link beasiswa yang nanti mungkin slide atau paparan ini bisa dibagikan juga. Next. Nah, sekarang saya akan coba berbagi tips bagaimana untuk bisa lolos beasiswa LPDP. Ini yang sangat penting dan perlu kita siapkan ya, karena memang untuk bisa lolos beasiswa itu akan lebih baik kita mempersiapkannya jauh-jauh hari, karena banyak sekali persyaratannya ya. Next. Dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Apa aja dokumennya? Kita lanjut. Oke, saya sepertinya ada miss satu slide ya. Harusnya tadi ada dokumen. Saya sampaikan lisan aja ya. Dokumen yang biasanya menjadi syarat beasiswa untuk mendaftar beasiswa. Yang pertama adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini atau biodata ya, atau daftar riwayat hidup. Usahakan dalam bentuk bahasa Inggris yang akan menggambarkan ya siapa diri kita, kemudian sesuai dengan program yang akan di-apply, misalnya I want to apply the Master of Geography gitu. Jadi kurikulum vitae-nya sebisa mungkin konsis dan juga sesuai dengan aktivitas yang kita laksanakan sebagai background-nya geografi gitu ya. Tapi kalau misalnya adik-adik ini misalnya ada yang peminatan di sains, teknologi, dan lain sebagainya, tadi memang perlu ditulis terlebih dahulu untuk CV-nya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting di situ measurable. Ketika kita punya achievement ataupun aktivitas itu kita mention di situ how many impacts that you have given to the community ataupun yang lainnya. Jadi memang bukan semata-mata banyaknya data yang kita kasihkan di CV, tapi hanya beberapa data penting saja gitu ya, misalnya riwayat organisasi, pernah menjadi sekretari misalnya, itu capaiannya apa? Oh, telah menghandle satu event dan juga di bagian administrasi sekian gitu ya. Jadi terlihat bahwa kita punya kontribusi di situ. Dan dokumen yang kedua adalah motivation letter ataupun esai. Nah, esai untuk mendaftar beasiswa LPDP itu setahu saya ada dua. Esai kontribusiku untuk Indonesia, sama esai yang memang menggambarkan ini kenapa memilih program studi yang didaftarkan gitu ya. Pertama saya ngomong soal ini ya, personal statement untuk daftarkan, kenapa daftar di kampus itu, misalnya di kampus Birmingham dan juga jurusannya Human Geography waktu itu. Nah, esai memang perlu banyak latihan untuk bisa menulis esai ya. Kalau saya bagikan di sini itu waktunya tidak cukup. Karena memang esai ini menggambarkan peminatan kita untuk studi di jurusan tersebut. Kemudian keterkaitannya dengan jurusan yang kita ambil sebelumnya apa. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah aspirasi ataupun pekerjaan profesi yang akan kita lakukan setelah studi nanti. Nah, intinya esai yang pertama itu. Sedangkan ketika kita ngomong soal kontribusiku untuk Indonesia in English, ketika di luar daftar untuk abroad, itu nanti akan bicara soal what's next after you have fulfill your requirements and then go back to your country and starting to contribute to your hometown. Misalnya setelah selesai studi, balik lagi ke daerah, kontribusi apa yang ingin Anda lakukan? Pas saya pengen menjadi seorang guru misalnya, ataupun seorang dosen. Ya boleh, sangat boleh, dan itu satu aspirasi ataupun kontribusi yang konkret dan juga bagus. Namun tidak cukup hanya saya ingin menjadi seorang guru ataupun I want to be a lecturer, but you have to something like mention what will you do, what steps that you want to get after this to achieve that goal. Apa langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai tadi target itu, menjadi seorang dosen. Nah, saya tahun ini akan publikasi misalnya 5 jurnal. Nah, jadi itu satu langkah yang memang konkret dan measurable dan juga bisa achievable ya, bisa dicapai.
kalau kontribusinya seperti ini bisa nggak Kak gitu, misalnya saya ingin membangun sebuah perusahaan yang nanti mempekerjakan 1.000 karyawan di tahun pertama. Nah, itu sebenarnya cita-citanya mulia, tinggi, namun memang kurang realistis gitu ya. Karena memang kita harus melihat potensi kemampuan kita, dan itu dimulai dari hal yang paling kecil. Itu yang memang menjadi satu apa ya, poin utama. Jadi kita bisa berkontribusi di area-area yang sebenarnya itu cukup seksi untuk bisa kita explore. Dalam arti, kalau ingin menjadi seorang pendidik, itu harus punya reason yang sangat-sangat masuk akal dan juga sangat bisa membedakan dengan kandidat lain gitu ya. Karena dari cerita apa istilahnya rekan-rekan saya juga itu seringkali itu apa belum berhasil karena memang esai kita ini masih sangat umum. Nah, sehingga sangat penting untuk kita review sebelum kita daftar di LPDP, kita cekkan ke misalnya para alumni yang memang sudah pernah apa mendapatkan beasiswa LPDP. Insya Allah dari situ akan ada masukan dan juga saran-saran untuk memperbarui esai kita. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya seperti syarat yang administrasi ya, transkrip, kemudian ijazah, kemudian ada juga hasil tes bahasa Inggris ya, bisa TOEFL maupun IELTS gitu. Nah, itu syarat utamanya selain nanti ada recommendation letter ya, atau surat rekomendasi yang menerangkan bahwa kandidat adalah calon pendaftar LPDP, kemudian punya passion untuk mengambil jurusan ini dan punya riwayat baik gitu ya dari studi sebelumnya. Biasanya untuk recommendation letter itu dikeluarkan oleh dosen pembimbing akademik, juga bisa di tempat studi sebelumnya ataupun tokoh penting yang memang telah berinteraksi dengan kita, entah itu dalam proyek maupun yang lain sebagainya gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi memang harus mempersiapkan dokumennya. Saya waktu itu setahun lebih. Jadi yang bisa kita siapkan kan esai. Kalau IPK ataupun apa ya, nilai itu kan nggak bisa diubah ya. Yang hanya yang masih bisa diubah kan skor bahasa Inggris, harus retake misalnya, ataupun esai. CV juga masih bisa diupdate. Kita lanjut. Oke, sambil nunggu ya. Itu sudah tidak akan ada notifikasi di tahapan selanjutnya. Nah, tahu saya ada satu seleksi setelah administrasi dinyatakan lolos itu nanti akan ada seleksi seperti kayak tes bakat gitu ya. Jadi memang sejak awal ketika daftar LPDP memang kita harus meniatkan semua proses yang akan kita alami selama LPDP ini dengan niat baik ya. Tidak boleh menyelipkan satu kesempatan untuk misalnya saya minta bantuan orang lain selama tes gitu ya. Termasuk misalnya nanti ketika tes komputer atau istilahnya ada tes bakat skolastik atau apa ya, mirip-mirip TPA seperti itu. Pas dulu saya belum ada gitu ya, baru-baru ini aja. Itu juga harus dengan persiapan yang matang dan apa ya, by yourself gitu ya. Tidak perlu call friend ataupun nanti istilahnya meng-hire asisten ataupun tutor yang memang mendampingi, karena memang this is your fight gitu ya. Ini adalah gitu ya. Jadi ini hal penting juga ketika sudah dinyatakan lolos ke tahap substansi, nanti akan ada wawancara mendalam ya, yang menanyakan kembali tentang karakter kita, motivasi kita, dan lain sebagainya. Nah, be natural, tidak perlu menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri dengan tetap jelas ketika menjawab, padat, tidak perlu bertele-tele, dan juga nanti pada akhirnya apa ya, kita akan tahu bahwa kita akan merasa tahu bahwa kita itu layak atau tidak untuk jadi awardee atau penerima beasiswa LPDP gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena memang ya tadi saya katakan bahwa diterima beasiswa atau tidak ini sebenarnya adalah bonus ya. Karena memang itu adalah akumulasi dari perjalanan kita
yang dulu-dulu, kemudian kita rapikan, kita ibaratnya kita samakan, ini loh portofolio saya gitu ya, layak atau tidak gitu ya ketika saya nanti sekolah lagi dengan beasiswa LPDP gitu ya. Boleh kita lanjut. Kemudian dan tentunya yang tidak kalah penting ketika seringkali akan jatuh bangun ya. Kalau jatuh bangun lagi, pantang menyerah. Ketika memang belum berhasil di percobaan pertama masih ada kesempatan berikutnya. Dan yang tidak kalah penting adalah uh, kita mau memperbaiki diri, berkumpul dengan mereka yang memang punya energi positif. Jadi memang perjalanan tentu tidak semudah yang kita bayangkan, karena apalagi ketika melihat seleksi sekarang ini sangat ketat sekali. Tapi percayalah, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak gitu ya. Asalkan kita mau mempersiapkannya, doa yang terbaik, minta restu orang tua, betul-betul ikhlas gitu ya menjalani semua step yang diberikan, insya Allah bisa lanjut dengan lancar.